Perempuan yang tewas tenggelam dan kembali sebagai hantu. Di jantung Paris, tersembunyi dari jalan-jalan besar dan boulevard yang ramai, ada sebuah air mancur yang dengungannya jarang terdengar, La Fontaine de Trevi. Air mancurnya kecil, hampir tak mencolok jika dibandingkan dengan air mancur-mancur megah yang tersebar di kota ini, namun ada sesuatu yang membuat orang selalu kembali. Sesuatu yang mengambang di udara. Terutama di malam hujan ketika dunia seolah berhenti sejenak, ketika kabut naik dari batu, dan air mancur itu berputar seperti rahasia abadi yang menunggu untuk diungkap. Kisah tentang hantu yang menghantui air mancur ini dimulai dengan seorang wanita bernama Elise. Seorang wanita cantik yang rapuh dengan mata gelap penuh jiwa yang tampaknya menyimpan lebih banyak daripada yang bisa dipahami oleh siapapun. Ia tinggal di kawasan itu. Di sebuah apartemen sederhana di atas toko pembuat sepatu, bersama ayahnya, seorang pengrajin terampil yang bekerja di jantung distrik besi Paris. Kehidupannya tenang, dipenuhi kebahagiaan sederhana. Elise sering berjalan di jalan berbatu di sekitar lingkungannya di pagi hari, membawa aroma roti segar dan gemerisik gaunnya. Namun ada sesuatu di hatinya yang semakin terasa berat seiring berjalannya waktu, sebuah cinta yang begitu dalam dan tak terbalas hingga membayangi setiap langkah yang diambilnya. Henry, sang penyair yang telah ia cintai, bukanlah pria yang bisa digenggam erat. Ia seorang pengembara, seorang pemimpi, yang selalu bergerak, menulis, dan mencari cerita di negeri-negeri jauh. Pertemuan mereka adalah sebuah kebetulan, di sebuah kafe dekat Sungai Seine. Henry, dengan mata biru yang tajam, tangan elegannya memegang secangkir kopi, tersenyum padanya dari seberang ruangan. Itu hanya sebuah senyum singkat, namun bagi Elise, itu adalah sebuah janji. Mereka bertukar surat, catatan singkat namun penuh gairah yang dipenuhi kerinduan dan harapan. Henry menulis tentang perjalanannya dan impian-impian yang belum tercapai, tentang kota-kota yang belum ia lihat, dan sebagai balasannya, Elise menulis kembali dengan cerita-cerita tentang jalan-jalan di Paris, taman-taman yang ia jelajahi, dan harapan-harapannya untuk masa depan. Namun surat-surat Henry semakin sedikit. Hingga suatu hari, mereka berhenti sama sekali. Minggu-minggu berlalu, dunia terasa bergerak lebih lambat bagi Elise. Hatinya semakin tenggelam ke dalam kedalaman ketidakpastian. Ia sering berdiri di jendela, menatap hujan yang sering turun dalam deras dan tebal, seolah bisa mencuci jauh rasa sakit di dalam dirinya. Lalu, suatu malam, ia mendengar suara air mancur yang tumpah ke atas batu, detak lembut yang berirama dan terdengar melintasi jalanan yang sunyi. Itu adalah suara yang sering ia dengar, namun malam itu, suara itu terasa memanggilnya, menariknya keluar ke dalam hujan. Dibalut selendang, Elise berjalan melalui jalan-jalan Paris yang basah, kakinya bergerak hampir tanpa kendali. Seolah dipandu oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia sampai di Fontaine de Trevi, di mana hujan telah membuat batu-batu menjadi licin dan gelap. Air di air mancur, yang biasanya tenang, kini membengkak dan berputar, seolah diganggu oleh tangan yang tak tampak. Udara berat dengan kabut, dan lampu jalan tampak redup dan jauh, cahaya mereka tertelan oleh kabut. Berdiri di tepi air mancur, Elise menatap air, bayangannya terdistorsi oleh riak-riak yang semakin besar dengan setiap menit yang berlalu. Ia memikirkan Henry tentang surat-surat yang ia terima, tentang kata-kata yang ia simpan di dalam hati. Ia merindukannya dengan kedalaman yang tak bisa ia jelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri. Namun tidak ada kabar, tidak ada tanda bahwa ia akan kembali. Apakah ia pernah benar-benar mencintainya? Pikiran itu berputar di dadanya seperti pisau. Air mancur, dengan airnya yang gelap, seolah menggemakan keputusasaannya. Ia melangkah lebih dekat, napasnya mengembun di udara, tangannya gemetar saat ia meraih permukaan air. Sejenak, ia membayangkan wajah Henry muncul di dalam air, bahwa ia akan bangkit dari kedalaman, tangannya meraihnya, seperti yang pernah ia impikan. Namun air tetap diam, acuh tak acuh. Dan begitu, berdiri di sana dalam dingin dan hujan, sesuatu di dalam diri Elise patah. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah maju, kakinya tergelincir di atas batu basah. Air mancur yang berat karena hujan menyerbu untuk menemuinya. Kedalaman yang gelap menelan dirinya seluruhnya. Keesokan paginya, orang-orang di kawasan itu mendengar kabar tentang tragedi tersebut. Tubuh Elise ditemukan di dalam air mancur, wajahnya yang pucat tetap dan tenang, seolah ia hanya tertidur panjang.
Para dokter mengatakan itu adalah kecelakaan, mungkin ia tergelincir. Mungkin ia terlalu dekat dengan air di saat kesedihannya. Tetapi desas-desus yang mulai menyebar menceritakan cerita yang berbeda. Mereka yang mengenalnya, yang pernah melihatnya berjalan di jalanan dekat air mancur, berbisik tentang kedalaman kesedihannya. Mereka berbicara tentang surat yang tak pernah ia kirim, tentang cinta yang tak pernah ia ungkapkan, dan tentang rasa sakit yang sunyi di hatinya yang membawanya ke air. Elise telah mencintai begitu dalam hingga hatinya tak mampu bertahan tanpa harapan. Dan pada saat itu, berdiri di tepi air mancur, ia menyerahkan dirinya pada arus, berharap untuk menemukan cinta yang tak pernah ia miliki dalam air itu. Penampakan pertama kali hantu Elise dilaporkan beberapa bulan kemudian. Semua dimulai dengan bisikan-bisikan pelan dari orang yang lewat tengah malam yang mengaku telah melihat sosok bayangan yang berdiri di dekat air mancur, menatap ke dalam air. Awalnya, mereka menganggapnya sebagai permainan cahaya, kabut, atau hujan, tetapi kemudian, penampakan itu semakin sering, dan cerita-cerita menjadi lebih hidup. Suatu malam hujan, sepasang kekasih berjalan melewati air mancur, tawa mereka menggema di kabut. Ketika mereka mendekat, udara tiba-tiba berubah dingin, angin tajam yang menembus mantel mereka. Gadis itu berhenti dan menunjuk ke arah air mancur, di mana, muncul dari kabut tebal, mereka melihat sosok yang berdiri tegak, pucat dan etereal, rambut basah menempel di wajahnya. Suara gadis itu bergetar saat ia berbisik, "Siapa wanita itu?" Pemuda itu mengangkat bahu dengan gugup. "Hanya permainan cahaya, tidak ada yang perlu ditakuti." Namun mereka tidak mendekat. Sebaliknya, mereka segera berbalik dan pergi cepat. Gambaran sosok hantu itu membekas dalam pikiran mereka. Cerita-cerita terus berkembang. Orang-orang berbicara tentang sosok yang muncul di malam hujan, tubuhnya transparan, matanya terfokus pada air yang berputar di air mancur, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Perasaan seperti sedang diawasi akan menghampiri mereka yang melewati terlalu dekat, hembusan dingin di tengkuk mereka. Dan beberapa orang bersumpah mereka bisa mendengar suara lembut dan melankolis. "Terbang bersama angin, Henry. Henry, di mana kamu?" Ia akan berdiri di tepi. Pandangannya terkunci pada air, berharap, mungkin, bahwa Henry akan datang padanya, seperti yang pernah ia impikan. Tetapi Henry tidak pernah datang. Ia tidak akan pernah datang. Dan begitu, roh Elise tetap ada, terikat pada air mancur, selamanya menunggu. Seiring berjalannya waktu, air mancur itu dikenal sebagai tempat perhentian Elise de la Fontaine. Dan meskipun dunia terus bergerak, meskipun kota Paris berkembang dengan cerita-cerita baru dan wajah-wajah baru, mereka yang tahu tentangnya takkan pernah melupakan wanita muda yang tragis yang kehilangan dirinya dalam kedalaman cinta dan keputusasaan. Hingga hari ini, pada malam-malam badai yang gelap, ketika hujan turun seperti tirai menutupi kota, orang-orang masih mengklaim melihatnya. Sosok pucat di dekat air mancur, menunggu. Seolah waktu telah berhenti. Jika kau mendengarkan dengan seksama, mungkin kau akan mendengar isak tangisannya yang lembut, atau bisikan namanya yang jauh di dalam angin. Dan beberapa orang berkata, jika kau berdiri cukup lama, cukup dekat dengan tepi, kau bahkan bisa melihat matanya, gelap, dalam, dan penuh dengan kerinduan yang tak terucapkan, cinta yang tak pernah pudar, yang tak pernah pergi. Selamanya terikat pada air, selamanya menunggu.